Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk pertemuan keempat ya. Ini materinya tentang kombinatorial. Oke, kaidah dasar menghitung. Ini pengantar. Dalam kombinatorial ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung ya, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum dan kaidah perkalian atau rule of product. Kaidah penjumlahan, ilustrasinya adalah bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban, maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, apakah itu percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat M plus N hasil jawaban. Contoh misalnya, ada seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi ada 7 pilihan atau 7 mata kuliah, dan sore ada 5 pilihan yang ditawarkan. Maka mahasiswa tadi mempunyai 7 plus 5 pilihan untuk memilih satu mata kuliah tadi. Jadi untuk pagi 7, kemudian untuk sorenya 5 gitu ya. Kalau misal dia disuruh memilih satu mata kuliah, maka banyak pilihan adalah tinggal dijumlahkan saja. 7 plus 5. Itu kaidah penjumlahan. Kemudian yang kedua ada yang namanya kaidah perkalian. Nah, ini sebenarnya yang banyak digunakan ya. Ketika nanti kita berbicara apakah itu permutasi atau kombinasi, jadi dia menggunakan konsep perkalian. Ini maksudnya bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin, maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, jadi digandeng nih 1 dan 2 dilakukan, maka terdapat M kali N hasil jawaban atau memiliki M kali N kemungkinan jawaban. Contohnya apa namanya? Contohnya misalnya jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari tanpa ada pembatasan mengenai berapa kali diperbolehkan ujian dalam setiap harinya, kemungkinan jawaban yang dapat dibuat adalah ya tinggal dikalikan saja gitu ya, tinggal dikalikan saja 5 kali 5 kali 5 ya, 125. Kemudian ini prinsip inklusi eksklusi. Ini adalah cara penghitungan dengan menggunakan prinsip perhitungan himpunan. Contoh misalnya, berapa banyak jumlah bait yang dimuat dengan angka 11 atau diakhiri dengan angka 11 gitu. Kita tahu atau ini apa? Ini kita selesaikan. Misalkan A itu himpunan byte yang dimuat dengan 11, kemudian B itu himpunan byte yang diakhiri dengan angka 11. Kita tahu ya bahwa satu byte itu adalah 8 bit ya, 8 bit. Ini kita coba gambarkan seperti ini. Jadi misalnya ini saya bikin ada 8 kotak ya, 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit lah. 8 bit. Nah, kalau di ininya sudah apa namanya? Ini satu gitu ya. Kalau di dua kotak awal itu adalah sudah angkanya itu sudah dikunci dengan angka 11, maka variasi yang mungkin adalah kan tinggal dari sini saja kan gitu ya. Kotak 6 ini. Jadi 1, 2, sisa tinggal 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu bahwa bilangan bit itu terdiri dari, atau bilangan biner itu terdiri dari angka 0, 1, dan 0 ya gitu ya. Maka yang kotak pertama kan apa namanya bisa diisi oleh angka 1, 0, ada 2 angka, 2 gitu ya. Ini juga sama 2, ini juga sama 2 angka. Kotak ke ini 4, ini juga 2, ini 2 juga, ini 2. Sehingga banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah ini tinggal dikali aja nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 30, maaf 64 ya. Jadi ini sudah dapat nih. Ini adalah 64. 64 ya. Dengan cara yang sama, himpunan byte yang diakhiri dengan satu-satu gitu. Jadi ini tinggal digeser ini saja kan, nanti bisa dibuktikan bahwa ininya adalah 64 juga. Caranya sama. 64. Kemudian A irisan B, himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan satu-satu gitu ya. Berarti kalau ini apa? Ini satu-satu, ini juga satu-satu, udah dikunci di dua kotak awal dan dua kotak akhir, berarti kan ini tinggal sisanya kan ini 4 kotak, berarti dia 2 pangkat, berarti yang ini jadinya tinggal 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sama dengan 16 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ini berapa banyaknya himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan satu-satu ya, awalnya satu-satu, kemudian akhirnya dengan satu-satu. Maka di sini, ini kalau ada tanda pagar itu maksudnya menunjukkan banyaknya ya, banyaknya. Ini sama aja dengan NA tadi ya, banyaknya A berarti dia 64, banyaknya B juga 64, kemudian dikurang A irisan B udah kita hitung adalah 16. Ini hasilnya adalah 100, bisa dibuktikan nanti hasilnya adalah 112 gitu ya. 100, nanti dicek nanti hasilnya sekitar 112. Nah, ini yang dinamakan prinsip inklusi eksklusi tadi. Yang ini tadi ya, prinsip inklusi eksklusi. Kemudian nah, ini lanjut ke sini. Ada 2 istilah, jadi kita sedikit membahas tentang permutasi dan kombinasi. Secara umum, permutasi itu adalah suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutan. Nah, bedanya dengan kombinasi, kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Contoh misalnya, dari 3 orang akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua gitu ya. Wakil ketua, ini contoh saja, wakil ketua. Terpilihnya A sebagai ketua, kemudian B sebagai wakil, tidaklah akan sama dengan B sebagai ketua, A sebagai wakil. Jadi dia memperhatikan, membedakan urutannya gitu ya. Maka ini
sudah dihitung 2 variasi, udah 2 kali gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kombinasi, contoh kasusnya misalnya dari 3 orang akan dipilih 2 orang menjadi pemain bulu tangkis ganda. Nah, terpilihnya A pertama, kemudian yang berikutnya B, dengan B dengan A itu sama saja. Jadi AB dengan BA itu sama gitu ya. Jadi makanya dia cukup dihitung satu ini kalau dalam kasus kombinasi gitu ya. Jadi dia apa namanya, kalau permutasi membedakan urutan, kalau ini tidak dibedakan urutan, dianggap sama gitu maksudnya. Nah, ini rumus permutasi yang umum dulu sebenarnya, walaupun sebenarnya intinya sebenarnya yang ini, bahwa permutasi itu adalah n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Ini kasusnya kalau misalnya permutasi dari n sama r-nya sama, jadi nanti sama aja dengan ini kan. N faktorial adalah n dikali n min 1 sampai terakhirnya adalah 1. Perkalian menurun ya gitu. Kemudian ada lagi yang namanya permutasi keliling, nanti menggunakan n min 1 faktorial. Kemudian permutasi dari yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Ini biasanya penggunaannya ketika misalnya menghitung variasi huruf ya. Contoh misalnya ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan. Jadi ini 3 buku yang berbeda maksudnya, maka langsung saja gitu ya. 3 kali 2 kali 1, 6 cara. Ada berapa cara? 2 dari 4 buku dapat disusun. Berarti ini kan kita menggunakan yang ini tadi ya, yang ini PNR itu ya. Nah, maka sama aja dengan permutasi dari 42 gitu ya. Permutasi dari 42, ini 4 faktorial, ini 4 kurang 2 faktorial. 4 faktorial, ini 4, 3, 2, 1 dikali, ini 2 kali 1, bisa dibuktikan nanti sekitar 12 cara. Kemudian 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tersebut? Karena membentuk lingkaran, maka permutasi siklis tadi ya. Jadi 4 min 1 faktorial. Jadi 3 faktorial, jadi 3, 2, 1, 6. Dalam berapa cara kata diskrit dapat diurutkan? Ini Anda hitung aja ini ada berapa huruf yang dibentuk dari sini kan ada 7, maka di sini 7 faktorial. Kemudian huruf D-nya ada berapa? 1, maka di sini 1 faktorial. Huruf I-nya ada 2, maka di sini 2 faktorial. S-nya 1, K, R, T-nya masing-masing 1. Sehingga ini kalau disederhanakan, dicari hasil akhir, bisa dibuktikan nanti hasilnya adalah 2520 ya. 1 faktorial 1 ya, 2 faktorial 2. Kemudian kombinasi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kombinasi itu dia tanpa memperhatikan urutannya jadi dianggap sama, AB dengan BA itu sama. Contoh misalnya, ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa, misalnya ini sebenarnya kasusnya ini mungkin ada kelanjutannya gitu. Jadi untuk dari 4 orang akan dipilih 2 orang untuk menjadi pemain bulu tangkis ganda gitu ya, contoh kasusnya. Ya, maka dia adalah kombinasi dari 42 ini ya, menggunakan ini formula ini, n-nya 4, r-nya 2, tinggal dimasukkan saja ya. Ini 2 2 bisa dibuktikan nanti ada 6 cara ya. Kemudian ini hampir sama dengan permutasi tadi ya, yang umum saja. Jadi berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata ini. Jadi kalau kita menggunakan, jadi bisa menggunakan permutasi, bisa menggunakan kombinasi. Nah, kalau kita menggunakan permutasi, caranya seperti tadi. Jadi huruf N-nya ada berapa sih? Ada 1. Huruf I-nya ada berapa? Ada 4 gitu ya. Huruf S-nya ada berapa? Ada 4.
huruf P-nya ada berapa? Ada 2. Maka N-nya berarti kan ada 11 jadinya. 11 buah. Kalau kita menggunakan cara permutasi, itu kan langsung aja kan. 11 faktorial dibagi ini 1 faktorial, kalikan 4 faktorial, kalikan 4 faktorial, kali 2 faktorial. Ini. Hanya ini hasilnya. Hasilnya kurang lebih segini. Itu kalau menggunakan cara permutasi. Tapi kalau menggunakan cara kombinasi gitu ya, maka ini caranya seperti ini, kombinasi dari 11 1 gitu. 11 itu dari mana? Dari sini ya. Dari awalnya 11, kemudian M-nya 1, maka dia 11 1 gitu ya. Kemudian kombinasi dari 10 4. Jadi 10 dari mana? Ini dihilangkan dulu, M-nya kan udah nggak diikutkan ya. Kombinasi dari sisa hurufnya kan ada 10, terus huruf I-nya tuh ada 4 gitu ya. Huruf I-nya ada 4, maka di sini 10 4 gitu ya. Jadi kalikan dengan kombinasi dari 6 4 6. 6 tuh dari mana? Jadi Anda hilangkan dulu I-nya ya. I-nya kan sudah diperhitungkan di sini. I-nya Anda udah hilangkan. Nah, tinggal berapa huruf? Di sana ada 6 huruf kan? 1 2 3 4 5 6. Makanya ini 6. 4-nya itu dari ini ya, huruf S-nya ada 4. Kalikan dengan kombinasi dari 2 2. 2 dari mana sisanya kan gitu ya. Kalau S-nya udah dihilangkan tinggal 2 2. Maka hasilnya nanti akan sama. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.